Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara perayaan Hari Kartini kepada seluruh Bapak, Ibu, Guru, dan siswa-siswi SMA Santo Kristoforus. Kita akan memulai acara kita terlebih dahulu dengan doa pembuka. Kepada Ibu Felistasi Sarumaha, saya meminta untuk memimpin doa pembuka di siang hari ini. Kepada Ibu Felis, saya persilakan. Terima kasih Bu Maria dan selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan perayaan Hari Kartini pada hari ini, marilah kita berdoa dan saya akan memimpin doa secara Katolik dan Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih bisa menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang Maha Pengasih atas berkat-Mu kepada kami hingga sampai saat ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam memperingati Hari Kartini yang telah berjuang untuk kaum perempuan. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami masih bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan keselamatan hingga sampai saat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kaum wanita di seluruh Indonesia untuk bisa terus berkarya dan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap wanita di seluruh dunia, terutama di negara kami tercinta ini, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan negara melalui segala sesuatu yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi para pejuang, terutama para prajurit yang telah gugur di medan perang yang pada saat ini. Kami berdoa bagi ABK Nanggala 402. Semoga Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka kekuatan hingga mereka bisa kembali dan berkumpul bersama keluarga, walaupun mereka tidak berkumpul secara fisik, tetapi secara iman mereka. Kami yakin Engkau mengumpulkan kami dalam iman kami masing-masing. Berkatilah juga para tim SAR yang telah berusaha untuk mencari para korban. Semoga Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Seluruh harapan kami kepadamu ya Tuhan, kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, itu tadi. Terima kasih kepada Ibu Felistasi yang membuka acara kita dengan doa. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Imade selaku perwakilan dari yayasan dan juga Kak Arnita sebagai alumni SMA Santo Kristoforus I. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kristoforus dan Ibu kita Kartini.
Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita ini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Atas persembahan lagu yang telah dibawakan oleh Bu Febe, Pak Anwar, serta Pak Petrus. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Teresia Widyastuti selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian. Kepada Ibu Wiwit, saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Made Darsana, perwakilan dari Yayasan, Ibu Arnita, SHMH, alumni SMA Kristoforus I, Bapak FX Sri Wahyudi, SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Santo Kristoforus I, Ibu Desi Riasari, SPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Santo Kristoforus I, Ibu Bapak Guru dan karyawan, serta yang saya banggakan dan saya kasihi, siswa-siswi SMA Santo Kristoforus I. Selamat siang dan salam sehat selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun dalam situasi pandemi, kita masih diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam ruang Zoom meeting dalam keadaan baik. Ibu Bapak dan siswa-siswi yang terkasih, habis gelap terbitlah terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Sosok perempuan hebat, pejuang kemerdekaan bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwa perempuan lahir itu hanya sebagai konco wingking. Namun pemikiran itu ditentang oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau mengatakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat dan status sosial yang sama. Ibu, Bapak, dan siswa-siswi yang terkasih, banyak kita lihat sekarang bagaimana perempuan-perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Bahkan ada yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Kartini sebagai bentuk rasa cinta dan hormat kita atas jasa-jasa yang telah beliau lakukan semasa hidupnya, di mana beliau
memperjuangkan dan memikirkan hak-hak sosial perempuan pribumi pada saat itu. Perempuan-perempuan Indonesia, terutama putri-putriku tercinta SMA Santo Christopher I, sebagai generasi muda, marilah kita menjiwai semangat kepahlawanan Ibu Raden Ajeng Kartini. Bagaimana dalam situasi pandemi ini kita bisa meneladan sifat-sifat Ibu Raden Ajeng Kartini dengan berjiwa sosial, penuh kasih sayang, patuh dan menghormati orang tua, sederhana dan rendah hati, dan berwawasan. Perempuan, teruslah bermimpi dan wujudkanlah mimpimu. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwit atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sepatah kata dari perwakilan yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Made Darsana. Kepada Bapak Made Darsana, saya persilakan. Pada Bapak Made Darsana, saya persilakan. Baik, selamat siang Ibu Bapak semua. Kedengaran suara saya? Terdengar Pak. Oh ya. Baik, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu selaku Kepala Sekolah, Ibu Besi selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati juga, dan juga ada alumni ya Ibu Arnita yang kemarin kita sudah diskusi, juga saya banggakan dan hormati. Para terkasih yang mungkin hadir pada kesempatan ini juga saya hormati dan banggakan. Pertama-tama kami menyampaikan selamat Hari Kartini. Bagi kami, bagi saya, Kartini bukan hanya berlaku untuk kaum wanita, tapi dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan perayaan Hari Kartini. Tadi Bu Wiwit sudah menyebut yang terkenal, habis gelap terbitlah terang. Zaman dulu mungkin perjuangan itu menjadi perjuangan kaum wanita karena dianggap bilang kelas 2 dan sebagainya, sehingga tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Tapi bagi kami saat ini perjuangan Kartini bukan hanya perjuangan kaum wanita. Mungkin setiap orang mengalami saat-saat itulah dalam kehidupan, mungkin anak-anak juga. Nah, perjuangan Kartini menginspirasi kita semua untuk bisa bangkit dari pengalaman gelap, entah di rumah, di sekolah, atau di mana saja mungkin kita mengalami pengalaman pahit, pengalaman gelap. Nah, itu kita diajak melalui perayaan ini bisa mampu bangkit. Kemudian melakukan perbaikan yang perlu, sehingga kita mampu seperti Kartini, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegelapan, menuju kepada terang. Jadi masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah. Mungkin setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing ya, tapi pengalaman terkadang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak, atau yang menyakitkan, atau yang membuat kita merasa terpuruk, dan sebagainya. Nah, Kartini mengajak kita untuk bisa belajar dan berani bangkit dari pengalaman gelap. Pengalaman terpuruk merubahnya menjadi sebuah berkat, menjadi terang, dari gelap menjadi terang, menjadi pijakan untuk bangkit dan memulai sesuatu yang baru. Nah, kami berharap anak-anak semua, kita semua yang belajar dan hari ini memperingati Hari Kartini, bisa belajar nilai tersebut. Jadi mampu bangkit dari pengalaman kita yang buruk. Mungkin kita tidak lagi sekarang dijajah ya, bukan baik perempuan maupun laki-laki, tapi saya melihat semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, bisa saja tidak mampu bangkit dari pengalaman buruk, dari pengalaman terburuk,
dari pengalaman mungkin merasa disakiti dan lain sebagainya. Tapi melalui hari ini, mari kita belajar dari pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk, bangkit, kemudian menjadikan sebuah momen untuk meraih sesuatu yang baru, bangkit, dan kemudian dari gelap menjadi terang, menjadi membawa peristiwa yang gelap itu menjadi momen mana kita berubah. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru, para siswa semua, orang tua, mari kita belajar bersama dari semangat RA Kartini yang kita supaya kita semua bangkit dan menemukan makna dari perayaan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat merayakan Hari Kartini. Jadi Hari Kartini bukan hanya untuk para wanita yang berjuang, tapi juga para pria harus mampu berjuang, bangkit dari keterpurukan, kemudian bisa bangkit dan membawa perubahan yang baru. Seperti itu. Sekali lagi selamat merayakan Hari Kartini dan semoga kita dapat menimba inspirasi dari Kartini yang kita rayakan. Selamat siang, selamat merayakan. Ya. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Made atas kata-kata yang sangat sampaikan bahwa bangkit dan perjuangan belum selesai. Marilah menjadi terang. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video singkat tentang fakta-fakta RA Kartini dan juga Kartini-Kartini yang dimiliki SMA Santo Kristoforus I. Marilah sama-sama kita menyaksikannya. Ya, terima kasih Sir Philip atas pemutaran videonya. Wah, keren sekali ya videonya. Ternyata SMA Santo Kristoforus I memiliki Kartini-Kartini yang hebat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sharing moment yang akan disampaikan oleh alumni SMA Santo Kristoforus I kepada Kakak Arnita. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Maria. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Made selaku perwakilan yayasan, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta adik-adik SMA Santo Kristoforus I. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan
SMA Santo Kristoforus I. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Arnita, saya alumni SMA Santo Kristoforus I. Saya lulus di tahun 2010. Saya pada saat di SMA Santo Kristoforus I, saya peminatannya IPS. Halo, jadi anak IPS dulu saya di 11 IPS 2 sampai 12 IPS 2 pada saat itu. Jadi senang sekali hari ini bisa ketemu dengan adik-adik walaupun hanya melalui via Zoom meeting. Sekarang saya bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, membidangi perbankan dan keuangan negara di Komisi 11, fraksi PDI Perjuangan. Keseharian saya selain di DPR, saya juga aktif di partai politik. Singkatnya bahwa hari ini kita memperingati atau sedang masih dalam masa memperingati Hari Kartini. Jadi saya ingin sharing bahwa pada masa itu Kartini masih muda, bagaimana seorang Kartini beliau memperjuangkan bagaimana supaya perempuan ini bisa setara. Padahal saat itu belum pada seperti masa sekarang yang kita bisa akses Google atau sosmed dengan mudah. Tapi seorang Kartini pada saat itu memiliki semangat yang luar biasa, bagaimana caranya agar perempuan itu bisa setara, bahwa perempuan itu dilahirkan bukan hanya untuk mengurus dapur, hanya untuk mengurus rumah tangga, karena kita harus menyadari bahwa perempuan ini adalah tiang negara. Mengapa demikian? Karena hasil penelitian pun mengatakan bahwa kecerdasan anak itu juga ditentukan oleh seorang ibu. Karena perempuan ini memiliki 2 kromosom X, dan salah satu kemampuan kognitif ditentukan dari kromosom X tersebut. Jadi mengapa perempuan, saya menyemangati perempuan-perempuan yang ada di Kristoforus I, kenapa kita harus cerdas, jangan pernah menyerah dalam keterbatasan ini. Kalau sekarang keterbatasan kita, tiba-tiba ada pandemi COVID, yang kita tidak pernah menyangka bahwa sudah setahun lebih Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia ini mengalami pandemi COVID yang dampaknya cukup luar biasa, tidak hanya dari segi pendidikan, tapi dari segi ekonomi juga semua menjadi terpuruk. Tapi kita yakin kita sama-sama bisa bangkit, dan khusus teman-teman, sekalipun sekarang belajarnya berubah, yang tadinya senang bisa tiap hari ketemu sama teman-teman di sekolah, bisa mengumpul di ruangan kelas, tapi karena pandemi ini, saya berharap jangan mengurangi semangat teman-teman dalam mengejar cita-cita dan mimpi teman-teman. Kemudian, masa COVID-19 ini juga bukan penghalang untuk belajar, karena masa teman-teman sekarang ini, di mana keterbukaan informasi sudah sangat luas. Kalau pada masa saya, saat saya masih sekolah di Kristoforus, itu adalah masa di mana Facebook baru ada. Itu. Saya mengalami masa di mana kita baru belajar tentang Facebook, tapi kalau sekarang sudah banyak, sosmed itu bukan hanya menimbulkan dampak negatif, tapi juga banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan dari teknologi informasi yang ada. Kemudian, saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa dari sekarang itu sudah mulai berpikir arahnya mau kemana nanti, mau jadi apa, cita-citanya apa. Jadi juga jangan ada rasa takut gimana nih dengan keterbatasan sekarang atau keterbatasan yang lain, jangan pernah menyerah, karena kita punya perjuangan masing-masing. Dalam hidup kita up and down itu biasa, tapi gimana caranya kita harus bisa cepat balik ketika kita down. Dulu waktu saya sekolah, saya juga punya keterbatasan pada saat itu. Saya mengalami keterbatasan ekonomi, tapi itu nggak membuat saya minder untuk sekolah. Tetap saya datang sekolah seperti biasa, saya tetap fokus pada cita-cita saya, karena yang menentukan diri kita nih ke depan mau jadi apa itu bukan dari omongan orang, tapi itu dari kita, semangat diri kita. Dan jangan lupa teman-teman juga selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan teman-teman. Mintalah pada Tuhan, minta jalan pada Tuhan, bagaimana jalan yang terbaik untuk hidup teman-teman. Misalnya teman-teman, ya Tuhan saya ingin menjadi seorang dokter, atau ya Tuhan saya ingin menjadi seorang lawyer, atau seorang hakim, atau apapun yang menurut teman-teman yakini bahwa teman-teman sanggup di bidang itu, minta pada Tuhan, selalu optimis kepada diri sendiri, jangan pernah merasa malu. Pada zaman saya itu masih ada masa di mana
merasa minder dengan sekolah sebelah. Nggak usah, itu sama, kita semua sama kok, kita punya hak yang sama. Di mana hari kita itu sama, tetap 24 jam pagi dan siang malam kita jumlahnya sama. Itu yang tentukan kesuksesan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan pernah merasa kita ini sekarang nggak mampu. Ya itu sekarang, tapi untuk ke depan, who knows gitu. Dari teman-teman yang saya temuin sekarang ini, kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi apa, bisa jadi orang-orang hebat. Saya meyakini bahwa teman-teman pasti bisa, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian jangan lupa bahwa pendidikan adalah senjata untuk melawan penindasan dan kemiskinan. Itu yang harus teman-teman resapi banget. Kenapa teman-teman harus sekolah, tetap bersyukur teman-teman bisa sekolah, karena masih banyak juga teman-teman di luar sana yang belum bisa merasakan indahnya pendidikan. Sekolahnya juga bagus di Kristoforus, sekalipun ya harus lumayan olahraga, naik tangga sampai lantai 4, itu juga saya mengalami. Jadi pokoknya saya bilang sama teman-teman, tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur dengan keadaan apapun. Jadi dalam Hari Kartini ini kita menyemangati diri kita, kemudian meneladani sifat-sifat Kartini pada saat itu, bagaimana tetap semangat dalam keterbatasannya. Sekarang kita dalam keterbatasan COVID, tapi saya yakin, kita semua yakin bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kehidupan teman-teman bisa akan kembali normal seperti biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap 5-10 tahun ke depan, alumni Santo Kristoforus ini juga bisa menjadi orang-orang hebat di negara ini. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, bahwa Bung Karno pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi-tingginya di langit, kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tetap semangat untuk adik-adik. Saya kembalikan lagi kepada Bu Maria selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Arnita atas semangatnya, motivasinya. Ada kata pesan yang disampaikan Kak Arnita bahwa tetap semangat untuk mengejar cita-cita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Kak Arnita. Nah, selanjutnya inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman lomba. Ada 3 lomba, bercerita, TikTok, dan komik. Kira-kira kelas mana saja yang menang ya? Yang pertama kita akan mengumumkan tentang lomba bercerita yang akan disampaikan oleh Pak Robert. Kepada Pak Robert saya persilakan. Baik, terima kasih buat Maria. Luar biasa buat Maria memandu acara kita pada pagi hari ini. Ini salah satu contoh Kartini Santo Kristoforus. Jadi kita tidak usah jauh-jauh mencari Kartini-Kartini. Di layar kita cukup banyak Kartini-Kartini. Ada Arnita tadi, ada buat Maria, dan ada anak-anak kami yang berprestasi. Oke, baik. Saya akan menyampaikan hasil lomba bercerita tentang wanita menjadi inspirasiku. Perlu kami informasikan bahwa yang menjadi dewan juri adalah saya sendiri, Pak Robert Simbolon, kemudian Ibu Asti, kemudian Ibu Lisna. Nah, materi yang diperlombakan adalah wanita yang menjadi inspirasi. Saya salut kepada peserta lomba yang memilih bukan hanya Kartini sebagai tokoh inspirasinya, tapi tokoh-tokoh wanita yang memang mampu menginspirasi. Nah, hanya sangat disayangkan dari 5 kelas yang harus dilombakan, hanya ada 4 peserta yang ikut ambil bagian, yaitu dari kelas 10 IPA yang diwakili oleh anak kita Arsel, kemudian kelas 11 IPS 2 yang diwakili oleh anak kami Laurencia, kemudian dari 11 IPA anak kita Keiko, dan 11 IPS anak kita Michelle Angela. Perlu kami informasikan bahwa yang kami nilai adalah sistematika penyampaian bercerita, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang kedua, kesesuaian tokoh
penginspirasi dengan Hari Kartini, kemudian penguasaan biografi sang tokoh, lalu ada mimik dan ekspresi, kemudian ada gestur atau gerakan, dan ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pada umumnya semua baik, tetapi tetap ada yang terbaik. Nah, kami akan menginformasikan bahwa juara ketiga dengan skor 1830 diraih oleh kelas 11 IPA. Kita beri tepuk tangan secara virtual. Lalu juara yang kedua dengan skor 1915 jatuh kepada kelas 10 IPS 2. Sedangkan juara pertama yang paling hebat tentunya dengan skor 1995 yang diraih ibu-ibu yang hadir dalam forum ini dan kepada anak-anak kami wanita. Ada pepatah yang kami petik untuk para wanita, mati satu tumbuh 1000. Betul, memang Kartini sudah tidak bersama kita, tetapi yang tumbuh saat ini bukan 1000, tetapi tidak terhingga. Kemudian kepada kita laki-laki, ada satu kata-kata yang menarik untuk kita. Katanya seperti ini, jangan pernah menyakiti hati wanita, karena kamu dilahirkan dari rahim seorang wanita. Itulah kata-kata motivasi yang kami sampaikan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia, khususnya di SMA Santo Kristoforus I. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Hotmaria. Terima kasih Pak Robert. Wah, keren sekali kata-katanya tadi ya. Jadi terharu saya dan bangga. Baik, selanjutnya nih kita akan dengarkan pengumuman lomba TikTok yang akan disampaikan oleh Ibu Febe. Kepada Bu Febe saya persilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya Bu Hotmaria. Selamat siang juga Bapak Ibu semua dan juga anak-anakku tercinta semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Sebenarnya semuanya itu bagus, tapi kami sebagai juri harus tetap memilih 3. Jurinya terdiri dari Ibu Febe, Ibu Siska, dan juga Ibu Patricia. Yang kami nilai yaitu adalah orisinalitas video, lalu kesesuaian temanya dengan peran pelajar zaman sekarang dalam meneruskan cita-cita RA Kartini, lalu kreativitas, dan yang terakhir penampilan. Semuanya cukup bagus, tapi dari 5 peserta, yaitu pertama pesertanya dari kelas 10 IPS 1 atas nama Nadia, ada Vanessa dari kelas 11 IPA, ada Viola dari 11 IPS, Brian Christovan dari kelas 10 IPS, dan William dari kelas 10 IPA. Dari penilaian kami bertiga, untuk peraih juara ketiga, yaitu dimenangkan oleh Viola dari kelas 11 IPS. Dengan perolehan nilai 250. Lalu yang kedua, itu dari kelas 10 IPS 1 atas nama Nadia dengan perolehan nilai 252. Lalu untuk juara satunya diraih oleh Vanessa dari kelas 11 IPA dengan perolehan nilai 269. Kami sebagai juri mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan selamat untuk pemenangnya. Dan kami juga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk kita semua. Terima kasih, dikembalikan kepada Bu Hotmaria.
Terima kasih kepada Bu Febe. Jangan ditanyakan lagi kalau untuk Bu Febe serta Bu Awang kalau masalah TikTok nih. Ini salah satu wanita hebat juga yang dimiliki SMA Kristoforus I. Nah, yang terakhir kita akan mendengarkan pengumuman lomba komik yang akan disampaikan oleh Pak Petrus. Kepada Pak Petrus, saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu serta Kak Arnita, Pak adik-adik, mohon maaf pesawat barusan lewat di belakang ya, udah tenang. Apakah bisa terdengar suara saya? Aman Pak Arya, terima kasih. Aman, oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya mewakili Ibu Yunita Lause Ade dalam tim juri komik digital. Yang masuk ini ada 5 peserta, ada Stephen Chong, Stephen Sanjaya, ada Janius, ada Debbie, dan satu lagi berhubung keterlambatannya enggak hanya menampilkan 4 peserta ya, dari kelas 10 IPA 1. Relevan apa tidak, terus teknik berkarya menggunakan perangkat digital apa tidak, kemudian story bot atau cerita atau dialognya itu menunjukkan korelasi apa tidak sesuai dengan panel atau gambar-gambar berkelanjutannya itu, kemudian gambarnya atau lukisannya atau rupa itu tekniknya, stylenya, gayanya itu proporsional apa tidak, kemudian estetika di dalam menampilkan gambar dan menampilkan dialog-dialog itu tidak menggunakan kata-kata atau gambar yang tidak senonoh ya. Untuk semua peserta saya apresiasi dulu, semuanya luar biasa, baik tema, teknik, storyboard, gambar, dan estetikanya luar biasa. Nah, tapi tim juri akan memutuskan 3 pemenang ya, yang saya mulai dari perolehan nilai 280 diraih oleh Stephen Sanjaya kelas 10 IPS 1. Selamat untuk Stephen Sanjaya ya. Kemudian juara kedua dengan perolehan nilai 288 ya, 288. Siapa? Stephen Chong dari kelas 10 IPA. Nah, selamat untuk Stephen Chong ya. Gambarnya runtut, alur, dan setiap panelnya juga komunikatif, berurutan ya. Ada intro, ada isi, ada endingnya. Selamat untuk Stephen Chong. Nah, kemudian perolehan nilai tertinggi adalah dengan nilai 298 ya. Siapa? Ini Debbie Karisa kelas 11 IPA ya. Luar biasa, tema, karyanya, storyboardnya juga, kemudian gambarnya proporsional, estetika, dan ada tokoh yang ditampilkan sebagai backgroundnya. Luar biasa. Selamat untuk semua pemenang dan semua peserta. Saya kembalikan Ibu Maria. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Petrus. Selamat untuk para pemenang, dan para pemenang akan dihubungi kembali oleh panitia nanti. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pemenang-pemenang dari setiap perlombaan. Ya, kita mau lihat nih videonya seperti apa sih. Oke, kepada Sir Philip, saya persilakan.
Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Bu. Juara Olimpiade Matematika tahun 2016 jatuh kepada Nadia Patricia dari Christophorus 1. Terima kasih, Bu. Aku ingin ikuti lomba ini. Aku akan menunjukkan bakat aku. Yang layak menjadi juara pada lomba menyanyi kali ini yaitu Nadia Patricia dari Sekolah Santo Christophorus 1. Selamat kepada Nadia. Ini, Pak, ada sedikit rezeki untuk Bapak. Dimakan ya. R.A. Kartini adalah seseorang yang sangat berjasa bagi kita para wanita. Tanpa ia, kita tidak bisa yang namanya bersekolah, berhitung, dan bersosialisasi. Saya sangat terinspirasi terhadap R.A. Kartini. Mari kita mengenang jasa beliau dan menghargai beliau. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kita makin menghargai R.A. Kartini dan sesama wanita. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Remember when Tulus said, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Perkenalkan, nama saya Keiko dari kelas 11 IPA. Saya akan bercerita dengan tema siapa tokoh perempuan yang menginspirasiku. Raden Ajeng Kartini, seorang wanita dari kalangan keluarga Kartini yang pada masanya dikenal cerdas. Berkat beliau, emansipasi wanita mulai menggema di Indonesia. Tokoh perempuan yang menginspirasiku, Mary Riana. Mary Riana dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Mary Riana lahir dan tumbuh di Jakarta dalam sebuah keluarga sederhana keturunan Tionghoa. Orang tua Mary adalah seorang pebisnis dan ibu rumah tangga. Mary Riana merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini semuanya. Halo semua, nama saya Michelle Angela dari kelas 11 IPS. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang tokoh perempuan yang menginspirasiku. So, stay tune. Tokoh perempuan yang menginspirasiku itu adalah Tita Karang. Untuk para K-popper, siapa sih yang tidak tahu Tita Karang? Tita Karang memiliki nama lengkap yaitu Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Ia lahir pada tanggal 25 Desember 1996, lahir di kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, wah ternyata setelah melihat videonya tadi keren-keren dan kreatif juga ya untuk videonya, dan selamat sekali lagi untuk para pemenang. Baik, kita akan dengarkan pengumuman dari Ibu Desi. Kepada Bu Desi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Selamat siang anak-anak seluruhnya. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu guru. Juga di sini masih ada Kak Arnita ya, dan Pak Made kemungkinan. Ibu sampaikan selamat merayakan Hari Kartini untuk kita semuanya. Semoga semangat Kartini semakin membangkitkan semangat kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Untuk pengumuman di hari ini, kalian akan mengikuti pelajaran seperti biasa di esok hari. Nanti untuk libur Idul Fitri akan ada informasi lebih lanjut begitu ya. Jadi sampai di hari yang nanti ditentukan, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Begitu, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan prokes selama ada di rumah. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Desi atas pengumumannya. Kita sudah masuk kepada acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Namun setelah nanti doa penutup tidak langsung keluar dari virtual, ya. Nah, nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Kita akan menutup acara memperingati Hari Kartini pada siang hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Patricia. Kepada Ibu Patricia, saya persilakan. Sebelum kita berdoa, saya memastikan bahwa suara saya terdengar jelas, Bu Maria. Ya, terdengar Ibu. Oke, baik. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita akan mengakhiri perayaan ini. Kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur padamu Bapa, acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Kak Arnita boleh sempatkan waktunya untuk sharing dengan kami. Banyak juga hal baik yang boleh kami petik dan kiranya bisa kami terapkan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati pekerjaan juga keluarganya Kak Arnita. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, berkati pertumbuhan mereka,
Bantulah kami para guru-guru untuk bisa mendidik mereka menjadi anak-anak terang. Tak lupa juga kami berdoa untuk para wanita di seluruh Indonesia agar boleh bangkit dari keterpurukan dan boleh berdampak bagi keluarga dan orang di sekitar kami. Berkati kami dalam aktivitas kami yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus yang berkati juga keluarga kami dan juga kesehatan kami. Tuhan Yesus, ini doa dan harapan kami yang kami aturkan kepadamu. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Patricia. Selanjutnya, sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini, kita akan masuk ke dalam sesi foto yang akan dipimpin oleh Sir Philip. Silakan, Sir Philip. Oke, baik. Yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya, ambil posisi terbaik biar bisa kelihatan semua. Di sini di layar saya ada 6 slide. Jadi saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekarang slide ketiga. Kan kalian nggak tahu ya di slide berapa, jadi senyum aja sampai selesai ya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Silakan acara saya kembalikan ke Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih kepada Sir Philip. Kita akan sudahi acara kita di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kutipan yang saya ambil dari Erma Kartini untuk menjadi penyemangat kita semua, yaitu jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Saya sebagai MC pada hari ini meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang dan selamat Hari Kartini untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Pak Made dan Kak Arnita. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Kak Arnita, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke, siap. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih seluruh siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, Kak Anita dan Kak Bapak Made. Ya, Kak Made, terima kasih.